miskin, aku nggak tahu apa-apa. Ya. Papa, doib. Nggak ada. Tambah khusyuk ibadah kita itu. Maka ibadahnya orang yang menggunakan makam hamba itu tadi, ibadahnya lebih khusyuk. Karena dia nggak merasa dia siapa. Allahu Akbar. Baru diserahkan dirinya kepada yang maha kaya, maha mulia, maha kuasa. Semua. Baru penyerahan dirinya itu benar. Maka katanya siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal kepada Tuhan Akesana. Maka di dalam kitab Al-Hikam itu disebutkan begitu, supaya hilang condongnya hati kita. Min alamatil, katanya kan. Ya dari alamat tanda-tanda. Ya. Iktimad. Bil amal. Iktimad dengan amal. Condongnya hati kita. Itu tanda-tandanya. Itu satu. Ini saya kasih 3. 4 jadi. Karena masih banyak lagi. Tapi ini yang utamanya. Jangan sombong sama diri kita. Kalau tahu kita ini siapa, malu kita di hadapan Allah. Coba. Sama diri kita. Ini kita kadang-kadang, wah kalau enggak karena aku, nah bahaya itu. Muncul keakuan itu. Asal sudah muncul keakuan dalam ilmu tauhid, itu bisa salah satu membatalkan syahadat kita. Coba. Banyak orang kan, kalau enggak karena aku katanya, udah bahaya itu. Muncul dia. Iktimad. Dia merasa dirinya yang paling baik, yang paling mulia, yang paling segalanya. Lari ke amal, dialah amal yang paling banyak semua, pekerjaan semua. Amal itu perbuatan. Amal itu ibadah. Ini yang kita jadi. Nuksanu rojak katanya. Kalau sudah katanya condong kepada amal, condong kepada diri, condong kepada karomah itu tadi, nuksanu rojak. Kurang rojak berharapnya kita sama Allah. Maka orang yang begitu kurang berharapnya sama Allah. Min wujudil indal wujudil jalal. Ini dalam dunia yang panah ini kita nggak ada berharap sama Allah, nggak. Seolah-olah kita yang paling semuanya. Kita yang paling baik, kita ibadah yang paling sempurna. Ya, saya sudah beberapa tempat orang-orang yang sakti, orang-orang yang keramat saya datangi. Saya sudah selalu dalam bimbingannya. Saya yang paling hebat. Wah, bahaya nih. Rupanya lupa dia sama yang terakhir. Kepada Allah. Muncul sombongnya. Ya. Coba. Nggak ada mau menghargai orang. Nggak bisa. Yang nampak itu tadi bukan apa? Yang nampak kejelekan orang aja kalau sudah begitu. Dibukakan Allah kejelekan orang itu yang dinampak. Wah, kau si Polan itu, si Polan. Jadi kalau kita yang tahu, alhamdulillah. Sebelum saya menghisap sudah ada yang menghisap, ada yang bantuin. Senang nggak kita ada yang bantuin? Nah itu, kadang-kadang kita nggak tahu kita. Orang udah berjam-jam nyeritain kita. Alhamdulillah. Gitu. Nah ini deh. Kenapa orang kita nggak apa-apa? Kita hina. Nggak ada punya apa-apa gitu. Jadi para bapak ibu jemaah sekalian. Maka di dalam kitab-kitab tasawuf disebutkan bahwasanya sampainya seorang hamba itu kepada tujuan yang dimaksudnya itu, kalau dalam ilmu tarekat ini, ya, saya katakan, sampainya, lebarannya, merdekanya seorang hamba itu, seorang salik itu sampai dia kepada makamnya. Ya, apa makam kita? Sengsara, susah. Jadi kalau sudah jemaah sampai pada tingkat makam susah itu, berarti sampailah dia.
Jadi kalau orang tasawuf bilang lebarannya orang tarekat itu tatkala dia mencapai pada tingkat susah, sengsara, berarti itu lebarannya untuk orang tarekat. Lebaran orang tarekat itu susah. Berarti dia lebarannya itu. Kalau senang bukan itu. Maka banyak jemaah udah susah, doalah Tuhan. Biar saya bisa apa Tuhan, biar bisa senang saya. Wah, salah itu. Tatkala dia sampai makomnya, minta turun lagi deh. Makamnya orang tarekat itu kan hina, miskin, papa, doib. Mak selama bertarekat ini aku tambah hancur usahaku. Enggak apa-apa. Berarti sudah mau menuju ke makomnya. Miskin, memang kita miskin. Makanya itu tatkala apa? Coba sama Allah. Ya. Kita dibimbing sama Allah sampai kepada makamnya kita nggak terima. Nggak tatkala sampai ke makamnya kita itu tadi, itulah lebarannya orang tarekat. Sampai pada tingkat puncak tertinggi itu kesusahan. Begitu dia tambah susah, begitulah tambah khusyuk dia mohon kepada Allah. Nggak ada sombong, nggak ada apa-apa. Aku udah nggak punya apa-apa. Betul nggak makamnya? Hina, miskin, papa, doib. Oh, nanti kalau Buya datang, aku mohon doa lah supaya murah rezekiku biar apa. Kadang-kadang saya macam mana nggak diiyakan nanti marah, merajuk, ya kan? Diiyakan. Ini udah sampai makamnya kok minta turunkan lagi, ya kan? Udah duduk bagus dia di makam hamba, mau duduki makamnya Allah. Mau dia keluar dari makam. Nah, maka nanti dalam Al-Hikam itu dibahas di pasal kedua itu tentang makam asbab dan tajrid. Allah sudah dudukkan kamu pada tempat yang makom yang ini, kamu minta yang tajrid. Tatkala Allah meletakkan kamu di tajrid, kamu minta makam asbab. Itu nanti jadinya itu. Jadi maka kita dalam tarekat ini kalau kita nggak paham tentang Al-Hikam ini, hati kita was-was, bimbang. Ya. Wah, tarekat ini membuat kita jadi susah. Duh. Dikasih makomnya kok nggak mau? Makanya kalau jemaah itu tahu, ya Allah udah nyampe aku ke makamku. Duduk pada makam hamba. Baru kita serahkan diri kita ini seluruhnya kepada hamba. Hamba itu kepada Allah. Baru Allah mau menerima kita. Kalau kita masih pakai makamnya Allah, Allah nolak, nggak mau. Bagaimana kita mau ketemu Allah? Kau pakai pakaianku. Begitu Allah memberikan pakaian kita, makamnya kita nolak. Karena syarat untuk sampai kepada Allah, duduk pada makamnya. Inilah namanya hamba. Seperti Rasulullah. Subhanallazi asra bi abdihi. Hamba. Ini udah sampai makamnya, mohon doa lah Tuhan. Susah kali. Di rumah dari ribet aja ini Tuhan. Cemana ini? Cemana mohon doa lah Tuhan. Supaya aku bisa istiqomah. Loh, istiqomah? Ini minta apa? Maksudnya istiqomah duduk di makam yang ini, istiqomah di mananya, kan gitu kan? Nah, jadi kadang-kadang di situ kita kadang yang, waduh, karena nggak tahu lah jemaah ini. Kalau tahu nggak mau dia mohon doa. Doanya peminta doa